Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan BCS News bersama saya Esan. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan berita yang hangat, aktual, dan terpercaya. Sejumlah berita sudah kami rangkum untuk Anda. Inilah BCS News selengkapnya. Pemirsa, berita pertama, salah satu rangkaian acara Hari Jadi ke-75 Kelurahan Wukirsari mengadakan kirab budaya. Berbagai macam hasil bumi, UMKM, dan budaya dipertunjukkan dalam karnaval budaya ini. Tidak hanya itu, karnaval ini dihadiri langsung oleh Bupati Bantul Yogyakarta, Abdul Halim Musli, dan DPR RI PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka. Wukirsari ingkang kaping 7 doso gangsal tahun 2023 kanthi punika kita bidalaken Karnaval budaya atau kirab budaya ini dilaksanakan pada Minggu 18 pagi. Kirab budaya dilakukan sepanjang 4 km yang garis startnya ada di lapangan SD Pucung hingga Balai Kelurahan Wukirsari. Pembukaan kirab berlangsung dengan hikmat dan meriah. Berita selanjutnya, pameran seni rupa kontemporer terbesar di Indonesia, Art Jog, kembali digelar di Yogyakarta. Peristiwa seni yang berperan sebagai ruang pertemuan bagi gagasan baru dalam kesenian dan kreativitas. Pameran seni Art Jog 2023 mengubah Jogja National Museum menjadi tempat petualangan untuk memburu karya-karya seni. Di ruangan pertama, kita akan disajikan seni hasil karya dari Mela Jaarsma yang berjudul Outskirt. Di mana isinya adalah kain, lukisan, dan juga pahatan batu yang tujuannya pengunjung dapat merasakan seni yang dia ciptakan. Aku harap bahwa kalian lebih merasa secara terfisik terkoneksi dengan bangunan yang ada di atas ini juga. Jadi otomatis mungkin pegang kayunya, mengobservasikan konstruksi. Dengan tema motif lamaran, Art Jog 2023 buka dari tanggal 1 Juli sampai dengan 27 Agustus 2023. Tidak hanya lukisan, tetapi Art Jog 2023 juga menyajikan hasil karya seni berupa pahatan batu. Selain itu, di Art Jog 2023 ini adanya kolaborasi antara berbagai macam seni rupa seperti seni rupa terapan, kerajinan, dan juga lukisan. Bahkan, ada hasil karya yang berhubungan dengan mistis. Tetapi, beberapa pengunjung malah menjadikan hasil karya seni mistis ini menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, ada seni yang bisa kita pegang dan bisa kita kreasikan sendiri. Saat mengunjungi Art Jog, perhatikan peraturan-peraturan yang ada di dalamnya. Art Jog 2023 memiliki 3 lantai yang bisa kalian eksplor. Teknologi mengalami perkembangan yang sangat cepat. Di Art Jog 2023 ada hasil karya seni yang melibatkan teknologi di dalam hasil karyanya. Ayo pemirsa, isilah waktu liburan kalian dengan mengunjungi Art Jog 2023 di Jogja National Museum Yogyakarta. Hanya dari tanggal 1 Juli sampai dengan 27 Agustus 2023. Jangan sampai ketinggalan. Penemuan jenazah di warung Warmindo dekat Universitas Pembangunan Negeri Yogyakarta di Jalan Ring Road Utara Sleman, Yogyakarta, Selasa 23 malam. Untuk mengetahui kondisi terkini sudah terhubung dengan jurnalis kita Andromeda Pandu. Silahkan Andromeda, laporannya. Baik Maria, saat ini saya sedang berada di lokasi penemuan jasad dari pemilik warung makan. Lokasinya berada di Ring Road Utara di sebelah barat kampus UKN Veteran Yogyakarta.
bisa dilihat bahwa kondisinya saat ini warung makan sedang ditutup oleh pihak yang terkait, dan saat ini saya sedang bersama saksi yang ada langsung saat evakuasi penemuan jasad tersebut. Boleh. Oh, Bapak, siapa namanya? Ya, saya namanya Adek. Pak Adek. Ya, Oke. Pak Adek, boleh tahu kronologi saat evakuasi jenazah tersebut ditemukan oleh pihak yang terkait? ya. Nah, ini pada waktu hari Sabtu sekitar jam 11-an saya konsultasi dengan adiknya yang meninggal itu. Setelah itu saya nggak kesini lagi, masalahnya saya ke tempat adik saya di Selokan. Yang ada saksinya di sini adiknya sendiri sama itu tukang sate yang di belakang itu, tetangga saya itu. Dan waktu dia di pintu itu didobrak saya nggak melihat, cuma evakuasinya saya melihat. Tapi ya udah masuk dalam kantong jenazah, jadi tidak bisa melihat jenazahnya saya. Nah, terus setelah itu terus dilihat forensik apanya, terus dibawa ke Bayangkara, rumah sakit Bayangkara. Nah, setelah itu juga katanya langsung dibawa ke Kuningan hari Minggu kalau nggak salah, Minggu malam. Berarti pemakamannya di Kuningan ya, Pak? Di Kuningan. Ya. Apa sih, Pak, penyebab meninggalnya korban atau jenazah itu? Dia waktu pertama datang di sini seperti dia kalah ngecas HP, bermain, cerita tentang rumahnya, misalnya dia bertani atau berkebun. Tapi dia sempat mengutarakan sesuatu yang istilahnya menyangkut kondisi dia. Karena saya itu, mereka berkata gini, dia pernah berkata kalau saya itu kemarin itu waktu hari apa saya kurang begitu pernah merasakan dia itu, soalnya semua itu gelap dan sakit. Dan setelah sembuh dia kesini itu hari, kalau nggak salah ya juga hari Sabtu ya kayaknya. Tapi terus hari Rabu dia sempat buka antara jam 11 sampai jam 9 malam. Nah, setelah itu dia tutup dan saya tidak memperhatikan lagi. Saya perhatikan ada kecurigaan, tapi saya tidak bisa mengejas mereka, soalnya saya nggak tega kalau dia itu udah kondisinya kayak gitu. Nah, itu mengevakuasi itu antara jam 3 sampai jam 4 lah. Terus dibawa ke ambulan milik Polri kayaknya, terus dibawa ke Bayangkara. Tapi saya dapat informasi kok hari Minggu udah sampai Kuningan. Baik, terima kasih Pak Kadek atas informasi yang telah diberikan. Nah, begitu tanggapan dari saksi yang ada langsung saat kejadian jenazah tersebut ditemukan. Saya Andromeda melaporkan langsung dari lokasi tempat jenazah di Ring Road Utara, sebelah barat kampus UPN Veteran Yogyakarta. Kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih Andromeda atas laporan selengkapnya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya. Festival Vanderweek merupakan salah satu bentuk strategi kolaborasi Kemenparekraf bersama pemerintah daerah dan seluruh stakeholder pariwisata dengan tujuan untuk menaikkan citra pariwisata Indonesia dan sebagai penggerak bangkitnya sektor pariwisata. Festival Vanderweek adalah event pertama yang membuka lembaran baru 2023 yang diadakan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Event ini juga merupakan sekaligus event untuk mengupayakan membangkitkan pariwisata di Kabupaten Sleman, khususnya di kawasan Sleman Barat. Dan memberikan gambaran bahwa nantinya semua hidup akan berakhir. Event ini juga diedukasikan dalam rangka mengayu bagio dan memperingatkan Hari Air Sedunia pada tanggal 22 Maret 2023. Untuk acara hari ini menghadirkan beberapa tamu spesial, yaitu ada Dinas Pariwisata dan Wakil Bupati Sleman dan berbagai tamu VIP lainnya. Festival Vanderweek Pancen Api Tenang.
Ini baru pertama kali atau perdana ya, untuk upacara prosesi wiwitan. Wiwitan artinya itu memulai memanen padi. Itu adat dari nenek moyang. Itu sebenarnya dikaitkan dengan agama Islam itu adalah syukuran. Tapi di dalam kepercayaan yang lain itu adalah istilah memboyong Dewi Sri. Ya, tapi sesungguhnya itu adalah syukuran. Ya. Jadi harapan Bapak diadakannya ada acara ini tuh apa Pak? Ya harapannya semoga ini berkelanjutan. Ini nanti pelaku-pelaku budaya, pelaku seni itu bisa eksis dengan adanya campur tangan pemerintah terus selalu digalakkan. Selamat siang, saya Bapak Rejo. Saya dari Jakarta, sedang bertamu ke daerah Sleman dan sekitarnya. Tadi keluar jalan-jalan, kebetulan ada kerumunan apa ya? Ternyata ada suatu festival, saya mampir ke sini. Gimana Pak dari yang Bapak lihat acara festival Benderwik tadi? Ya, saya sebenarnya dari Jakarta ya. Asli saya kan dari daerah, dari Magelang. Nah sebenarnya festival seperti ini saya sudah mengetahui arti dari wiwitan itu maknanya apa ya. Karena zaman dulu saya kecil itu memang tradisi dari orang kampung gitu ya. Setiap mau memanen itu kan harus ada wiwitan seperti itu. Jadi saya ya kenapa tapi ini kok bisa sesuatu yang akhirnya jadi hiburan ataupun tontonan bagi orang banyak. Saya sangat heran ya. Ramadan kemarin, Masjid Gede Kauman Yogyakarta menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi bagi para umat muslim. Selain artistik bangunan yang tradisional, Masjid Kauman memiliki sejarah yang menarik. Simak liputan selengkapnya untuk Anda. Selamat sore pemirsa, baik lagi dengan saya Dinda. Di acara sore hari ini di bulan Ramadan kita ada di Masjid Gede Kauman. Yuk yang mau tahu isi dalamnya gimana, ikutin aku yuk. Mengunjungi Masjid Besar Pakualaman. Bagi yang menyukai wisata religi dan bingung mau ngabuburit kemana, ini jawabannya. Salah satu masjid bersejarah di daerah istimewa Yogyakarta. Masjid ini berlokasi tepat di sebelah barat Pura Pakualaman. Dilihat dari arsitektur, bangunan masjid ini tak lepas dari gaya bangunan Pura Pakualaman. Memasuki serambi masjid terdapat tembok persis berbunyi terus luhur terus tora harjo, yang mana merupakan ungkapan dalam bahasa Jawa yang maknanya jalan lurus menuju kesejahteraan. Masjid yang berlokasi di Kauman Pakualaman Yogyakarta ini didirikan pada tahun 1931 Masehi. Yang didirikan oleh Sri Paduka Paku Alam II atas perintah Sri Paku Alam I. Masjid ini pun juga merupakan salah satu masjid yang menyimpan sejarah Islam terbesar di Yogyakarta. Saat memasuki bagian dalam masjid, suasana dan rangkaian arsitektur keislaman pada masa itu benar-benar terasa, ditandai dengan adanya lampu-lampu megah, mimbar khotib yang mewah, dan lokasi imam yang bergaya khas Timur Tengah yang dimix dengan budaya Jawa yang begitu terasa. Nah, buat kalian yang berniat ngabuburit ke sini, jangan khawatir ya. Para panitia dan pengurus masjid telah menyiapkan hidangan berbuka puasa untuk kalian secara gratis. Sembari menunggu azan maghrib, jangan lupa dengarkan khutbahnya dengan seksama ya. Pemirsa, BCS News akan kembali saat lagi dengan kabar tentang keseruan menikmati dan menunggu datangnya sunset di Pantai Laguna Depok, Yogyakarta. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Ketika kita bebas menggunakan air, ternyata di belahan wilayah lainnya terdapat orang yang sangat kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Sebagian wilayah yang berada di Yogyakarta hampir setiap tahun mengalami kekeringan yang cukup parah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat lebih dari 100.000 jiwa terdampak kekeringan. Ketersediaan air sangat terbatas. Hematlah dari sekarang. Anda masih menyaksikan BCS News. Pesona senja di Laguna Depok, sensasi nikmati sunset trip dengan perahu naga. Wisata digital yang disiapkan oleh generasi pesona Indonesia ini kini menjadi daya tarik baru bagi masyarakat di Yogyakarta. I know that you hate me. Now my life is sweet like cinnamon, like a fucking dream I'm living in. Bukan Labuan Bajo, bukan Banda Neira, tapi ini dia Laguna Pantai Depok. Eksplorasi keindahan alam memang selalu menyenangkan ya, apalagi jika dikelola dengan baik, sehingga bisa menarik minat wisatawan. Laguna Pantai Depok ini contohnya. Sebuah laguna yang terbentuk dari hasil dan proses geologi ini disulap menjadi tempat wisata. Bersantai sembari menikmati mentari terbenam membuat wisatawan betah berlama-lama di sini. Salah satu yang paling menarik adalah kapal-kapal ini. Waktu terbaik untuk naik kapal adalah pukul 17 sore, saat-saat matahari terbenam. Untuk naik ke kapal ini, kamu bisa di dermaga di sisi selatan Laguna. Durasi sekali naik kapal kurang lebih sekitar 30 menitan, dengan biaya hanya 20.000 per orang. Untuk rutenya, dari dermaga ke arah utara jembatan, muter lagi ke arah selatan sampai hutan bakau. Setelah sunset jangan langsung pulang ya, karena di situ langit akan semakin syahdu. Selamat berburu view terbaik di Laguna Depok. Berita selanjutnya, pemirsa, komunitas mahasiswa Nusa Tenggara Timur, Atmajaya Yogyakarta, Komanta, menggelar festival NTT pada Senin 22 pagi sebagai bentuk memperkenalkan dan melestarikan kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur. Festival yang memiliki tema Bhinneka Tunggal Ika ini dihadiri ratusan orang tidak hanya dari NTT, namun dari berbagai daerah. Beberapa organisasi kedaerahan mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta turut mengisi acara budaya seperti tarian, teater, dan musik. Tidak hanya itu, panitia penyelenggara juga menampilkan berbagai pameran kain tenun dan aksesoris tradisional NTT. Sekarang saya punya nenek moyang. Festaya sebenarnya kalau mau dilihat secara garis besar latar belakang alasan dibuat Festaya itu sebenarnya sudah terangkum di temanya. Tema kita itu Bhinneka Tinggal Cerita, kembali rajut budaya. Kenapa disebut Bhinneka Tinggal Cerita? Karena kami sudah tidak merasakan lagi apa itu arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika semacam cerita lama lah buat kami mahasiswa NTT. Tetapi setelah kami dewasa, kami ke Jogja, kami merantau, kami tidak merasakan berbeda-beda tetap satu jua. Kalau soal Festaya, ini tahun pertama. Ini juga kegiatan pertama Komanta atau komunitas mahasiswa NTT Atmajaya Yogyakarta untuk mengadakan festival budaya. Bertujuan hanya sekedar memperkenalkan lagi budaya-budaya NTT yang memang sejauh ini redup dari jangkauan mahasiswa yang ada di Jogja lah.
Oprek panitia itu kita sudah mulai dari 3 bulan yang lalu, tapi baru optimal kerjanya itu sekitar 2 bulan lalu lah. Kalau di Festaya sendiri kita tuh lebih ingin memperkenalkan budaya melalui tariannya. Terus itu yang pertama, yang kedua mulai dari musik tradisionalnya. Sama di sini juga kita ingin menampilkan budaya lewat fragmen. Jadi bakal ada fragmen itu yang mengangkat isu soal komodo di Labuan Bajo. Itu dari Sumba Timur, di Nusa Tenggara Timur. Terus di Festaya ini nampilin performance apa? Kami itu menampilkan tarian yang namanya Paaka. Tarian Paaka tuh menggambarkan bahwa kegembiraan atau sebagai penyambutan terhadap tamu-tamu yang datang gitu dalam sebuah acara. Menampilkan budaya Sumba Timur karena tarian ini kan merupakan tarian gabungan dari Sumba Timur, tarian kreasi gitu kan. Nah itu tuh kami ingin membuat penonton itu terhibur dengan tarian kami. Jadi datang ke sini itu ya mau melihat bagaimana budaya aku diperkenalkan, dan aku juga mau sebagai bentuk penghargaan kepada teman-teman yang udah bikin acara ini juga. Yang bikin aku tertarik tentunya ini acara aku juga, acara kita bersama juga, dan juga ada penampilan-penampilan dari komunitas daerah-daerah yang ada di Jogja, dan nggak cuma itu juga ada band dari teman-teman dari ISI, dan juga ada undangan-undangan juga dari kampus. Jadi itu yang bikin aku tertarik ke sini. Itu tentunya besar banget ya, karena ini budaya aku sendiri, budaya teman-teman dari NTT juga. Jadi mau memperkenalkan aja, kalau mungkin selama ini banyak dikenal kalau kita itu mungkin ada konotasi yang kurang baik. Jadi ini mungkin salah satu hal dari kita yang bisa kita tunjukkan bahwa kita juga punya budaya, kita juga bisa bikin acara kayak begini. Jadi bisa jadi hiburan juga buat teman-teman, bisa jadi teman-teman bisa lebih kenal juga budaya NTT seperti gimana. Gitu aja. Gimana gitu? Iya, dengan sabar. Sama-sama. Kita beralih ke berita selanjutnya. Bangunan ruko di Jalan Ring Road Utara terbakar Sabtu malam. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk mengetahui keadaan terkini, sudah ada jurnalis kita Riana Herawati di tempat kejadian. Riana, silahkan laporan Anda. Baik, Esan di studio. Saya Riana Herawati sedang berada di kejadian kebakaran. Saya sedang bersama ibu dengan pemilik ruko yang kejadian kebakaran tersebut. Baik, dengan ibu siapa? Win Listiani. Ibu apakah tahu kronologi kebakaran tersebut? Iya, karena kebetulan ruko kan samping persis kamar saya, Mbak. Apa ibu ngerti kejadiannya apa gimana? Kejadian itu sekitar jam 1-an dini itu ada suara gemeritik di atas. Saya pikir hewan apa yang bisa menggeliat di situ, tapi ternyata kok tiba-tiba ada bau kayak kebakar di situ. Nah, tiba-tiba baru mau keluar dari kamar udah ada api yang naik ke atap. Apa ibu tahu kronologi kebakaran? Nggak tahu, Mbak, karena ini ruko yang ngontrak, bukan saya yang ngontrak, yang kontrakan yang Mbak Tari, saya hanya pemilik rumahnya aja. Jadi kalau untuk persisnya apa yang terjadi di dalam sini saya nggak tahu. Sebabnya ibu nggak tahu. Kalau dari pendengaran sama ya subjeknya kan karena ada pertikan tadi sama bau menyengat kan kayak kabel kebakar, itu aja sih. Dengan ibu siapa? Dengan Ibu Sri Lestari. Ibu pemilik. Iya, saya penyewa di sini, ruko sini. Apakah ibu tahu kronologi di sini? Saya tidak tahu, di saat ada kejadian saya di rumah dan saya nggak di sini. Tahu pagi tadi. Boleh tahu dampak apa aja yang terkena dalam ruko ibu ini? Yang jelas rugi material, rugi semuanya lah. Ya pokoknya ada kerugian seperti itu. Jadi ibu kurang jelasin kronologi kebakaran? Kurang jelas ya. Tahu-tahu sudah terjadi kebakaran. Apa ibu dihubungi oleh pemilik atau gimana? Dihubungi, tapi kebetulan HP cuman di silent jadi nggak kedengeran. Terus pagi tadi baru bisa buka HP. Baik pemirsa, saya sedang berada di tempat kejadian kebakaran semalam yang terjadi. Ini adalah tempat ruko yang disewakan. Di sini masih terlihat puing-puing kayu dan masih masa pendinginan setelah kejadian semalam.
masih banyak kayu-kayu dan genteng-genteng yang sudah hangus terbakar dan masih tercium bau-bau asap terjadian semalam. Sekian laporan kali ini. Esan kembali di studio. Terima kasih Riana untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Bazar Ramadan digelar di depan Mall Plaza Ambarukmo yang menghadirkan banyak tenan-tenan makanan dan hiburan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya. Selamat sore pemirsa. Balik lagi dengan saya Dinda Dan saya Iam. Hari ini kita lagi ada di Pasar Ramadan. Ini bertempatan di sebelah Ambarukmo Plaza dan di halaman Hotel Royal Ambarukmo. Ya, mari kita lihat apa saja yang ada dalam sini. Ayo, kita kepoin bersama. Berkah bulan terbebas api neraka, andaikan saja Ramadan. Ya pemirsa, kita udah di dalam acara Pasar Ramadannya. Iya, betul. Kita lihat pertama kita lihat ada apa aja sih Kak dalam ini. Ada beberapa tenan-tenan sih yang udah kita lihat-lihat. Sebentar lagi tuh ada acara pemirsa. Mari kita ikutin terus ya acara tersebut. Ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Tenan-tenan makanan di sini cukup lengkap dan harganya cukup worth it, serta suasananya yang nyaman karena udah disediain tempat untuk kalian berbuka puasa juga. Banyak sekali kursi-kursi di sini. Oke pemirsa, sore ini kita sudah ada di tenan Vovo Party Carnival. Kita akan wawancari kakaknya di sini. Kak, dengan siapa sebelumnya? Anin. Kak Anin. Kak Anin jualan di sini udah dari kapan Kak? Kalau ini untuk acara ini mulai dari 24 Maret kemarin sampai 16. Kalau di sini tuh gimana sih Kak kendala jualan di sini? Paling cuaca ya. Karena 2 minggu kemarin hujan terus jadi mempengaruhi sepi ya orang. Kelebihannya apa sih Kak selain ada tenan di belakang kita? Kan kita ada ayam teri kan juga membuat acara. Karena ini outdoor juga kan untuk berkumpul keluarga, teman gitu. Jadi sekalian berburu takjil. Kalau sebelumnya Kakak jualan di sini atau ada? Saya dari Jakarta. Udah buka ini dari 2017 mulai 2019. Pemirsa, BCS News akan kembali hadir sesaat lagi dengan serangkaian kabar, di antaranya beredar video viral tentang mahasiswa Papua yang kesulitan mencari tempat tinggal sementara atau kos-kosan di kota Yogyakarta. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Karena gue di bekas itu karena sudah dibuang, ya jangan langsung jadi sampah lah. Buat saya, guna-guni adalah sebuah pembelajaran. Kami sekeluarga. Ada banyak upaya untuk menyelamatkan bumi, menyayangi bumi, tapi aku memilih yang lebih singkat lewat guna-guni ini. Guna-guni itu dari guni bekas ya, karena bekas dia butuh diberi energi lagi. Walaupun dia sudah jadi sampah, saya ngelihatnya dia tuh masih bisa hidup lagi, dia punya umur pakai lagi. Ya, ini sebuah wujud terima kasih yang sederhana dan nyata. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan BCS News. Beredar video viral tentang mahasiswa Papua yang kesulitan mencari tempat tinggal sementara atau kos di kota Yogyakarta. Dari video tersebut mengungkapkan bahwa masih banyak mahasiswa perantauan dari Papua yang kesulitan mencari kos dikarenakan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Hari ini saya mau cari kos di Jogja, ini panas-panas begini. Putar ke sini ke sana tidak dapat ini. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab bikin, tapi kita semua ini kena, dan tidak semua kos di Jogja ini terima anak-anak Papua. Dari Tawangmangu jauh-jauh datang mau cari di kos di Jogja tidak dapat. Panas begini jalan kaki lagi. Kalau mau kuliah atau mau cari ilmu, baik-baiklah di tempat orang. Liputan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Saya Esan mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.